saling rindu sama Nabi Muhammad. Kita besok mengadain maulid, mana sih dalil maulid? Kata Nabi SAW, mana sih dalil maulid? Kata Nabi SAW, ya, ketika ada seorang ulama, seorang wali bertemu sama Rasulullah, ditanya, ya Rasulullah, banyak umat yang bertanya-tanya tentang dalil maulid. Apa kata Rasulullah? Mereka yang gembira atas kelahiran aku, mereka yang gembira dan senang atas kelahiran aku, maka aku akan senang kepada mereka yang gembira atas kelahiran aku. Kita bakal dicintai. Sama siapa? Sama Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada lagi. Ya kita ngarepin masuk surga sama sholat kita, ya Allah. Kita baru takbiratul ihram aja kita udah nginget apa tuh? Inget apa aja? Ya Allah, sholat zuhur lagi nonton Nesti enak-enaknya di Indosiar. Ternyata azan zuhur kita sholat zuhur dulu. Di rakaat pertama ingat banget wajah Rizky Bilar, gedegnya luar biasa. Ya Allah. Ya. Giliran kita sholat, kita wah macam-macam pikiran kita. Kita mau masuk surga pakai sholat kita jauh. Kita mau sedekah, masuk surga siapa yang pakai sedekah saya? Belum bisa. Kenapa? Karena sedekah kita masih banyak yang dihancurkan sama Allah. Kenapa? Pengen dipuji, pengen dibilang orang dermawan. Ya Allah, luar biasa nih saya nih saya. Itu mereka menghancurkan daripada pahala zakat sedekahnya sendiri. Kita pengen masuk surga lewat puasa kita, ya jauh deh. Apalagi kita alhamdulillah yang masih beribadah. Yang nggak beribadah pengen masuk surga, ya jauh. Sama taman surga aja dia nggak demen. Gimana di surganya? Ya. Ada orang lagi yang mengatakan, oh lu ngomongin surga kayak dia masuk surga aja. Kita aja yang sembahyang, kita yang sholat, kita yang zikir, kita yang cinta sama Nabi Muhammad, belum tentu masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana orang-orang yang jauh dengan rahmatnya Allah? Bagaimana orang-orang yang jauh dengan surganya Allah? Bagaimana orang-orang yang jauh dengan majelis ilmu? Dan bagaimana orang-orang yang jauh hatinya dengan Nabi Muhammad? Orang tersebut jauh, nggak ngerti cara head mandinya gimana, laki-laki mandi junubnya gimana, airnya kita nggak tahu. Ya Allah, kalau ditanya udah sholat bu, lah udah sholat. Ya, dia nggak periksa airnya, dia nggak periksa mandinya, dia nggak periksa wudunya, ada berapa rukun wudu dia nggak periksa. Bagaimana sholatnya? Ya namanya persyaratan nggak lengkap nggak diterima. Sama siapa? Sama malaikat. Nggak diangkat. Dan ketahuilah jamaah sekalian, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, ini 3 hari nih. Sekarang hari apa nih? Rabu. Ini udah Kamis nih, kalau dalam kalender Islam. Tadi hari Rabu, mulai habis maghrib sampai ketemu maghrib, itu amal perbuatan kita dilaporin sama Nabi Muhammad. Ini malam Kamis, yang hadir, ya, yang hadir, apalagi ya yang pada bawa makanan rezekinya, itu dilaporin langsung sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini orang gampret. Siapa namanya? Oh si Anu. Siapa namanya? Oh, si Arya. Coba dilihat nama Rasulullah. Ya Allah, ini yang bersihin karpet, ini, yang bawa kue, ini yang nyetel mic, yang beresin karpet. Ini dia nih, ini dia ada catatannya. Kalau kata malaikat Raqib Atid ini ada catatannya ya Rasulullah. Kata Nabi apaan? Malaikat, ini catatannya bagus. Dia punya orang tua gimana? Oh dia punya orang tua lagi nggak sembahyang nggak ngaji. Ampunin dosanya katanya. Kata siapa? Kata Nabi, ya Allah ampunin dosa kedua orang tuanya. Terus gimana dia punya tetangga? Punya tetangga nggak ngaji. Ampunin dosa tetangga yang dekat sekitarnya. Ya Allah, luar biasa. Tapi kalau kita punya hati gedek sama Nabi, benci sama Nabi, ngaji kalau ada maunya doang. Ngaji kalau ada
Maunya doang, maunya hajatnya udah dikabul. Ya Allah, baru sakit pusing sama pilek doang kagak ngaji. Ya Allah, kaki pegel doang kagak ngaji. Kalau dicabut nikmat sama Allah, ya Allah, ini yang luar biasa. Maka dari itu kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang terpilih, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang di depan, anak-anak, para remaja putra, remaja putri, bapak-bapak yang di dalam, yang hari ini hadir di majelis Ziyaratul Anwar malam Kamis, atau besok ada pengajian di masjid, di majelis di mana, itu kita masih dipilih sama Allah. Hati kita masih dituntun untuk diperbarui, untuk mengingat Allah dan untuk mengingat Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang dikasih sehat, duit banyak, sehat, duit banyak, tapi dia nggak dituntun hatinya untuk apa? Ingat Allah, ingat Nabi. Ya, jauh. Dari pagi ketemu pagi lagi, yang dicari manduit. Dari pagi ketemu pagi lagi, yang dicari manduit. Amang sedekah pelit, ya, amang ngaji rada sulit. Ini orang, ya Allah, itu orang apes, sudah kebangetan apes. Ini udah dicontohkan. Kalau kita kenal nggak Bu yang namanya harta karun, Bu? Harta karun apa ya, Bu? Hartanya korun. Harta yang terkubur. Kalau kita lagi gali sepiteng, tiba-tiba ada kaleng, ada duit emas, namanya harta karun. Padahal si korun adanya di Mesir. Kenapa digalinya di Gampret? Kan jauh banget namanya. Dinamakan harta korun. Kalau bahasa Indonesianya harta karun, padahal namanya si korun. Siapa si korun? Korun adalah orang kaya. Kunci berangkasnya aja, ya, dalam satu riwayat, dalam satu kitab dijelaskan 17 kuda yang derek kuncinya. Coba kalau rumah kita kuncinya berapa, Bu? Bu, rumah kita kuncinya berapa? 2 ya? Nah, saya pengen tanya, lemari ada kunci 5 nggak? Wah, alhamdulillah, yang satu patah, yang satu pengok. Yang satu kunci mau hilang, dia beli lagi. Ya Allah, korun duitnya banyak. Dia pakai baju emas. Dia nyengir giginya gigi emas tuh korun tuh. Coba kalau kita nyengir giginya kuning emas juga sama tuh. Ya, korun orang kaya sangat luar biasa. Diuji sama Nabi Musa. Musa, kau sampaikan kepada korun, suruh datang. Kata Nabi Musa, diutus tuh anak buahnya, ente datang ke korun minta duit. Apa jawabnya korun? Saya nyari duit, banting tulang, peres keringat. Dari kepala jadi kaki jadi pala, malam jadi siang jadi malam. Setiap hari saya banting tulang. Harta saya, duit saya, yang nyari saya. Apa urusannya sama Allah? Apa urusannya sama sedekah? Nabi Musa angkat tangan ngadu sama Allah, ya Rabb, itu orang udah gak mau sedekah. Diajak ngaji dia ogah. Alasannya capek, alasannya pusing, alasannya meriang, alasannya gak punya duit, alasannya apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Musa, Allah sampaikan kepada Nabi Musa, engkau minta apa? Aku serahkan kepada engkau, ya Rabb. Itu korun diamblesin sampai bakyak-bakyaknya tenggelam. Sendal jepit yang putus tenggelam. Itu korun, Bu. Semuanya, pembantunya tenggelam. Tukang cuci mobil, tukang sampahnya, tukang nyapu, istrinya, anaknya, anak yang bandel. Mau pinter banget tuh kakak. Anak yang bandel tenggelam. Anak yang lawan sama bapaknya si korun, anak yang lawan sama emaknya tenggelam. Loh, tenggelam, semuanya tenggelam. Semuanya tenggelam. Ya Allah. Ayo, saya mengajak kita semua, udah dijamin sama Nabi masuk surga pasti. Ya, saya pengen tanya ibu-ibu nih. Anak-anak diam, ntar mau tenggelam apa kagak? Ya, kalau nggak mau tenggelam diam.
Biarin tenggelam dia di laut. Ya. Ya. Kita mau nggak masuk surga? Saya pengen tanya jawab nih yang yakin ini di majelis ilmu. Yakin nggak kita bakal masuk surga? Pasti nggak kita bakal masuk surga? Pasti, jangan pakai insya Allah. Kenapa? Nabi yang udah jamin kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Nabi, semua umatku bakalan masuk surga illa kecuali man aba, yang kagak mau. Ada yang nggak mau masuk surga? Kalau saya tawarin ke mall Pondok Gede, mau nggak? Saya bayarin, saya kasih duit 5 juta, mau nggak? Kalau ditawarin sama Nabi masuk surga, mau nggak? Mau nggak kalau ditawarin sama Nabi masuk surga? Orang gamprit, mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Di surga ada sepatu roda, mau nggak? Wah, di surga ada sayur asem, mau nggak? Wah, di surga ada wifi, mau nggak? Semua fasilitas dijamin, semuanya. Mau. Ilaman aba, kecuali yang kagak mau. Siapa yang kagak mau? Mereka yang kagak mau duduk di majelis-majelis Nabi Muhammad. Mereka yang kagak mau, mereka yang gak nerapin sunnah Nabi Muhammad. Ini yang harus kita tahu, yang harus kita jaga. Dan kita kalau cinta sama Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kita jaga itu akhlak, adab kita, ya. Ini adab-adab kita. Di antaranya adab, ya, sesama kita, sesama manusia. Adab sesama manusia. Saya pengen tanya ibu-ibu deh, bu, bapak-bapak semuanya nih. Kita diganggu enak nggak? Kita dipukul enak nggak? Enggak. Kita disentil enak nggak? Enggak. Kita disambit enak nggak? Enggak. Kita disakitin enak nggak? Enggak. Kalau disakitin masih sakit, jangan pernah nyakitin orang. Kalau dipukul masih sakit, jangan pernah mukul orang. Kalau dihina masih sakit, jangan pernah ngina orang. Begitu. Kenapa? Ini ngaji diri kita. Kalau kita nggak mau diganggu kehidupan kita, jangan pernah ganggu kehidupan orang. Semuanya kudu pakai adab kalau kita cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hidup indah, saling menghargai, saling toleransi, saling hormat menghormati. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Punya makanan dikit, ya, jangan masak sayur asam sama ikan asin sama sambal terasi, terasinya digoreng, tetangga kebagian bau terasinya doang. Ya kan? Kagak dikasih, ya Allah, nggak boleh deh. Makanya Nabi mengatakan kalau masak sayur kuahnya rada banyak. Kalau masak sayur kuahnya rada banyak. Oh bagaimana? Oh berarti tetangga dibagi kuahnya doang? Iya, bakal mandi. Ini adab daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Senyum, sapa, masuk rumah orang, assalamualaikum, po, gimana kabarnya? Ketok pintu gini, assalamualaikum, 3 kali tuh, assalamualaikum. Ketika 3 kali badan kita berbalik, ya, ini ajaran Nabi nih, ya, ajaran Nabi nih. Ketika kita datang, ketok pintu 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali assalamualaikum, berbalik badan kita yang arah pantat kita ada di pintunya dia. Jangan diketutin, jangan. Agak boleh. Nah, ya. Jadi menghadap. Kenapa? Karena menghadap. Kalau dia keluar nggak pakai baju, kagak kelihatan tuh. Nah, ini adab daripada kita cinta sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, ya, ini kita nggak bahas panjang-panjang, udah jam 12 nih, ya, udah jam 12 waktunya makan. Yang terakhir kita mau bicara tentang Maulid tanggal 30 hari Minggu pagi.